Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan hari ini yaitu kita akan membahas tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Setelah kita kemarin belajar tentang persamaan linear dan variabel sampai ke bagian nilai optimum atau nilai optimum, sekarang kita masuk ke materi baru. Materinya namanya barisan dan deret, matematika serta ada kehidupan geometri nanti ya. Untuk pertemuan pertama, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan dan barisan bilangan terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita ada sekolah di sebuah cerita nih. Dia sedang menunggu bus sekolah. Pada saat perjalanan, Dina memiliki dua masalah. Masalah pertama, Dina tidak tahu kapan saja jadwal bus sekolah datang untuk menjemput. Sedangkan masalah kedua, Dina akan selesai kegiatan di jam 9. Akan tetapi ia tidak tahu juga jam ke-9 itu jam keberapa. Setelah itu Dina bertanya kepada sopir bus terkait jam kerjanya. Ternyata sopir bus tersebut menyebutkan kalau jam pertama itu jam 2 pagi, jam kedua pada jam 4 pagi, jam ketiga pada jam 6 pagi, jam keempat yaitu 8 pagi, jam kelima jam 10 pagi, lalu jam keenam yaitu jatuh pada jam 12 siang. Sampai seterusnya, sampai 24 jam itu selesai. Lalu di sini kita coba ubah jam ke-1, jam ke-2 sampai jam ke-6 itu menjadi sebuah barisan. Sehingga terdapat barisan, kita lihat di sini. Ini ya, poin pen aja. Kita lihat di sini. Menjadi jam 1, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima, dan jam keenam kita ubah menjadi barisan sehingga terdapat barisan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kita lihat pada barisan ini apakah ini terdapat pola atau tidak. Sudah jelas ya, di sini kan terdapat pola 2 ke 4 ada pola yaitu plus 2. 2 ke 6 ada pola juga plus 2 dan seterusnya. Jadi setiap barisan kita tambah 2, 2, 2 dan seterusnya. Sehingga ada aturan tersendiri ya pada barisan ini. Barisan yang memiliki aturan tersendiri itu dinamakan dengan barisan bilangan. Sedangkan pola tadi dinamakan dengan pola bilangan. Sehingga dapat disimpulkan tadi ya, barisan tersebut terdapat suatu pola aturan, sehingga pola tersebut dinamakan pola bilangan dan barisannya dinamakan dengan barisan bilangan. Setelah itu, pada dasarnya anggota barisan bilangan itu disebut dengan suku barisan. Suku barisan, kalian pasti sudah dengar kan, sering dengar dulu waktu pembelajaran aritmatika pada SMP kelas 8 kalau nggak salah. Suku barisan. Jadi untuk umum barisan bilangan itu seperti ini: U1, U2, U3, U4, sampai ke UN. U1 dinamakan dengan suku pertama, U2 dinamakan dengan suku kedua, U3 dinamakan dengan suku ketiga, U4 dinamakan dengan suku keempat, dan seterusnya sampai UN. UN dinamakan dengan suku ke N. Sebagai contoh, pada barisan tadi, ini kan yang sebelumnya kan terdapat barisan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi jam kerja ini kita ubah jadi barisan tadi ya, sudah diubah jadi barisan sehingga menjadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Itu barisan. Dari barisan ini kita tentukan U1. U1 tadi apa namanya? Suku pertama. Suku pertamanya yaitu 2.
sehingga U1-nya itu 2. U2-nya adalah 4, U3-nya adalah 6, U4-nya adalah 8, U5-nya adalah 10, dan seterusnya. Sehingga kalian harusnya sudah paham apa itu U1, apa itu U2, dan apa itu suku ya. Jadi setiap anggota barisan ini namanya suku. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui barisan bilangannya, Dina tadi ingin mengetahui jam ke-9 itu jam keberapa. Untuk mengetahui jam ke-9 itu keberapa, kita kan nggak mungkin ya kita menjumlahkan secara manual. Itu agak lama, makan waktunya lama. Sehingga kita harus mengetahui polanya terlebih dahulu. Dari jam ke-1 ke jam ke-2, jam ke-2 ke jam ke-3, jam ke-3 ke jam ke-4, itu terdapat suatu pola. Nah, pola tersebut kita harus mengetahui apa polanya agar bisa menentukan langsung ke jam ke-9. Dari barisan jam kerja tadi 2, 4, 6, 8, 10, 12 kita jabarkan satu persatu. Untuk suku pertama yaitu 2 ya. Kita turunkan maaf. Dari suku pertama ini yaitu 2, kita jabarkan. 2 ini kan 2 dikali dengan 1. Lalu suku kedua yaitu bernilai 4, kita jabarkan. 4 ini kan 2 dikali 2. Suku ketiga yaitu 6, kita jabarkan lagi. 6 itu berasal dari 2 dikali 3. Suku keempat yaitu 8, kita jabarkan lagi. 2 dikali 4 adalah 8. Sama aja ya. Lalu yang 10, suku kelima, suku kelima kita jabarkan akan menjadi 2 dikali 5. 12, 2 dikali 6. Coba dari ke-6 suku ini dan penjabarannya, maka Mas Unggul bisa simpulkan nih. Ini kan sama, 2, 2, 2, 2, 2. Ini sama ya, setiap suku itu perkaliannya sama, yaitu dikali 2. Sehingga suku pertama dikali 2, suku kedua dikali 2, suku ketiga dikali 2, suku keempat dikali 2, suku kelima dikali 2, dan suku keenam dikali 2. Dari pengetahuan ini dapat disimpulkan untuk pola atau aturan dari barisan tersebut adalah UN sama dengan 2N. N di sini adalah nilai N di sini adalah suku keberapa. Bagi contoh, misal tadi kita sudah ketahui rumusnya atau polanya adalah UN sama dengan 2N. Coba kita cek apabila kita akan mencari suku pertama. Apabila kita akan mencari suku kedua. Apabila kita akan mencari suku kedua, maka U2 kita ubah N-nya menjadi 2. U2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Apakah benar U2-nya adalah 4? Kita lihat di sini. U2-nya adalah 4. Benar. Lalu kita cek lagi. Coba kita yang mencari suku keempat menggunakan rumus ini. Apabila kita memasukkan suku keempat ke rumus pola ini, kita menjadi 4. UN kita berubah menjadi 4 sama dengan 2 dikali N-nya adalah 4. Sehingga 2 dikali 4 adalah 8. Apakah benar 8 merupakan suku keempat? Kita cek pada barisan tadi 1, 2, 3, 4. Benar. Sehingga rumus UN sama dengan 2N atau pola UN sama dengan 2N ini merupakan suatu pola yang digunakan dalam barisan ini, dalam barisan jam kerja tadi. Sehingga untuk mencari jam ke-9 atau suku ke-9, yaitu kita tinggal memasukkan
suku ke-9 ke pola UN sama dengan 2N. Jadi U9 sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Jadi ini akan dijemput oleh guru sekolah pada jam 9, yaitu pukul 18.00. Dari sini kita tadi sudah belajar apa itu pola bilangan, apa itu garis bilangan, apa itu baris bilangan, sampai ke menentukan pola bilangan. Setelah itu Dina dijemput oleh guru sekolah pada jam 18. Sebagai tambahan, ini tadi kan yang dinamakan dengan barisan ya. U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai ke UN. Ini dinamakan dengan baris bilangan. Apabila baris tersebut dijumlahkan setiap sukunya, maka dinamakan dengan deret bilangan. Sebagai contoh, deret bilangan ini memiliki bentuk umum ya. Bentuk umumnya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah sampai ke ditambah UN. Coba dari sini barisan dan deret pasti memiliki perbedaan yang sangat jelas ya. Kalau barisan itu tidak ditambah, sedangkan deret itu ditambah setiap sukunya. Sebagai contoh, di barisan tadi adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai ke UN. Kita ubah menjadi deret, maka akan menjadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 sampai ditambah UN. Ini menjadi deret. Deret bilangannya yaitu ini, dan barisan bilangannya yaitu ini. Ini ya. Setelah itu, deret juga menurut banyaknya suku pembentuk itu terdapat dua macam deret, yaitu deret berhingga dan deret tak hingga. Deret berhingga itu deret tersebut sudah diketahui sampai akhir. Nilai akhir suku akhirnya itu sudah diketahui kalau deret hingga. Kalau deret tak hingga, suku akhirnya belum diketahui, jadi tak berhingga sampai seterusnya. Ya, untuk pembelajaran pertemuan kali ini cukup sampai pola bilangan dan baris bilangan, dan ditambahin sama deret bilangan tadi ya. Selanjutnya Mas Unggul akan kasih beberapa soal nanti di grup WA, silakan kalian dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan selanjutnya kalian buka grup WA.